Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema kita pada hari ini adalah pemuda sebagai teladan. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Hari ini kita akan belajar tentang pemuda sebagai teladan. Apa itu teladan? Ialah sifat dan sikap yang baik, yang patut ditiru dan patut menjadi contoh. Dan sekarang, apa hubungan seorang muda dengan menjadi contoh? Bukankah orang muda itu sering identik dengan tidak berpengalaman? Pengetahuannya pun masih kurang bila dibandingkan dengan orang yang lebih tua. Namun, mengapa orang muda harus menjadi teladan? Bila kita memperhatikan tentang siapa Timotius ini, dia adalah seorang yang masih sangat muda dan dia adalah anak rohani dari Paulus dalam pasal ayat 1 ayat 2. Namun dalam suratnya meminta Timotius untuk menjadi teladan dalam ayat 12. Di situ dikatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah, atau dapat kita katakan, janganlah seorang pun memandang remeh engkau. Karena memang Paulus mengasihi Timotius sebagai anak dan tidak mau kalau Timotius direndahkan, dipandang remeh. Demikian juga kita, tidak seorang pun ingin dipandang rendah, ingin diremehkan, termasuk orang muda, dan semua orang ingin dihargai. Bagaimana agar kita menjadi teladan? Ada beberapa poin yang harus kita ingat, yaitu jangan jaga perkataanmu. Dalam hal ini banyak ayat firman Tuhan yang menunjukkan bahwa perkataan itu sangat berpengaruh. Dalam surat Efesus 4 ayat 29 mengatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bahkan dalam Efesus 5 ayat 4, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tapi sebaliknya diucapkanlah syukur. Jadi, marilah kita selalu menjaga setiap perkataan kita, agar kita menjadi berkat bagi orang lain. Poin yang kedua, jadilah teladan dalam kasih. Kalau berbicara tentang menjadi teladan dan hubungannya dengan kasih, sudah tentu kita tidak akan melupakan prinsip kasih, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Namun ada satu bentuk kasih yang memang sering disalahartikan orang, ialah teguran. Dalam Matius 18 ayat 15 mengatakan, berkata jika saudaramu berbuat dosa dan tegurlah dia di bawah 4 mata. Bahwa kasih itu berarti memberi, memuji dan sebagainya. Teguran lebih identik dengan kebencian, sehingga kita ditegur bukannya menjadi baik, malah yang ada timbul kebencian. Seringkali kita tidak mau menerima teguran, dan pada akhirnya kita memilih untuk cenderung dan lebih memilih dihancurkan oleh pujian daripada diselamatkan oleh kritikan. Oleh karena itu, sebagai bentuk kasih kita harus berani menegur yang salah, karena kita mengasihi dan kita ingin seorang itu menjadi lebih baik. Namun, tentunya setelah menegur, kita juga harus memberi solusi agar hidup kita terus mengalami kasih dari Allah. Poin yang ketiga, menjadi teladan dalam kesetiaan. Menjadi teladan dalam kesetiaan. Kata setia ini identik erat hubungannya dengan tanggung jawab. Oleh karena itu, bagaimana menjadi teladan dalam kesetiaan? Ialah sikap bertanggung jawab kepada Allah dengan sikap hidup kita yang berkenan kepada Allah dan bertanggung jawab kepada sesama lewat melakukan dengan baik apa yang dipercayakan kepada kita. Dalam Galatia 5 ayat 22 ini mencatat tentang kesetiaan. Itu adalah salah satu bentuk dari
buah roh. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam hal ini kita diingatkan kembali supaya kehidupan kita ini menjadi teladan, menjadi berkat bagi orang lain. Dan marilah kita terus belajar seperti Timotius yang menjadi teladan bagi orang percaya dalam setiap perkataan, tingkah laku, kasih, sukacita, dan kesetiaan. Jadi hendaknya kita menjadi pemuda yang menjadi teladan sebagai seorang hambanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami diingatkan kembali agar kami selalu menjaga setiap perkataan, tingkah laku kami, dan kiranya kehidupan kami menjadi teladan dan berkat bagi orang lain. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.